Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada. Dan tidak lupa juga selamat memasuki minggu atau pekan yang baru di saat ini, yang merupakan minggu ini adalah akhir dari bulan Januari 22, dan tidak terasa esok hari kita telah memasuki bulan yang kedua di tahun 2022. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi Anda yang merayakan ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan di tengah-tengah kehidupan Anda. Saudara-saudari, sebelum kita melakukan segala aktivitas, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Yeremia 32 ayat 17. Inilah bunyinya. Oh Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan lenganmu yang terentak. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk dalam bahasa Bataknya. Bali Tuhan Jehovah, idama, bunga dijadi hoko akal langit dohotan on, marite-ite hagogonmu nagodahi. Dohot marite-ite tanganmu nakol koli. Dan adong nasyo takwat baho nanggo sadar. Demikian firman. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semua orang pasti telah mengenal dengan seorang tokoh yang dikenal dengan nama Thomas Alva Edison. Dia adalah seorang penemu bola lampu pijar yang namanya sangat sulit untuk dilupakan. Tetapi apakah kita mengetahui bahwa sebenarnya di belakang atau di balik keberhasilan yang dilakukan oleh Thomas Alva Edison, sebenarnya dia telah banyak mengalami kegagalan. Kegagalan yang dialami oleh Thomas Alva Edison tidak hanya sekali atau dua kali, tetapi menurut catatan dia mendapatkan kegagalan 9.999 kali. Nah, untung saja bahwa dia tidak begitu mudahnya menyerah. Tetapi ketika di dalam kegagalan tersebut, ia pun mulai belajar. Dia belajar dari setiap kegagalan sampai akhirnya semua perjuangannya mendapatkan suatu atau buah keberhasilan. Dan disitulah dia mulai berhasil membuat bola lampu pijar yang menyala. Saudara-saudari, kegagalan demi kegagalan Thomas Alva Edison ini telah diubah, diperbarui Tuhan menjadi suatu kebaikan. Kebaikan yang dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh dunia hingga saat ini. Dan dia pernah mengucapkan, saya tidak pernah gagal. Saya hanya menemukan 9.999 cara yang tidak tepat. Sehingga melalui pernyataan dan ungkapan dia ini, kita mendapatkan atau kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa sebenarnya kegagalan terjadi disebabkan kita kurang menyadari betapa dekatnya kita dengan keberhasilan ketika kita mundur atau menyerah. Kita mungkin juga sedang mengalami kegagalan saat ini. Gagal di dalam melakukan pekerjaan, gagal melakukan usaha, gagal dalam pernikahan, gagal dalam studi, perkuliahan atau pendidikan, dan mungkin banyak lagi kegagalan yang kita alami dalam hidup ini. Sehingga kita merasakan
seakan-akan tidak sanggup dan tidak mampu lagi, karena kegagalan itu membuat kita merasa bersalah, membuat kita malu, membuat kita tidak punya lagi masa depan atau harapan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini menjadi suatu berita sukacita untuk kita saat ini, supaya kita mampu bangkit berdiri dari kegagalan, dari kehancuran. Karena itu dia mau mengatakan, mengarahkan kita di pagi hari ini, jangan pernah menyerah, jangan pernah mundur dengan kegagalan yang sedang kita alami. Tetapi marilah kita dengan semangat terus berjuang dan belajar dari kegagalan-kegagalan kita. Jangan pernah putus asa. Masih ada harapan. Masih ada lagi jalan yang akan Tuhan berikan kepada kita. Karena itu dikatakan masih ada pelangi di balik hujan yang mau menyadarkan kita, mengingatkan kita bahwa harapan itu selalu ada. Karena itu saudara-saudari, di dalam firman Tuhan saat ini, mari kita berserah kepada Tuhan. Mari kita memberikan kepada Tuhan segala rencana kita, dan mintalah Dia untuk menunjukkan tujuan hidup kita yang sesuai dengan kehendaknya. Bagaimanapun beratnya, bagaimanapun besarnya, bagaimanapun hancurnya kehidupan kita, Tuhan tidak pernah kekurangan cara atau jalan untuk memperbaikinya. Bagi Tuhan tidak ada kegagalan yang tidak bisa dibenahi, diperbaiki. Rencana Tuhan tidak pernah rusak, tidak bisa dirusaki. Tetapi rencana Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Dan meskipun kita merasa telah merusak rencana kita, usaha kita, ingatlah Tuhan tidak pernah terganggu sedikit pun, walaupun kita sering mengalami kegagalan dalam kehidupan ini. Dalam anugerahnya yang melimpah, Tuhan kita tidak pernah gagal mengubah kehidupan kita. Tetapi Tuhan selalu mengubah kegagalan kita menjadi suatu keberhasilan, kesuksesan, dan kebaikan. Dari segala kesalahan menjadi keajaiban yang membawa pengaruh perubahan dalam hidup kita. Dan ingat saudara-saudari, di pagi hari ini Tuhan tidak terganggu sedikit pun dengan kegagalan kita. Sebab Dia, Tuhan kita yang Maha Kuasa, tidak pernah gagal. Dan kegagalan akan Dia ubah menjadi kebaikan dan kesuksesan bagi kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.